Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar anak bapak sekalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baiklah anak bapak sekalian semuanya, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita membuka materi kita dengan melafazkan doa. Kepada ketua kelas anak kami persilahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak bapak dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah anak bapak sekalian semuanya, untuk merilekskan hati pikiran supaya kita yang belajar ini nanti adem, tidak ada rasa hal berat hati, maka kita berselawat terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3, mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh, hati. Apa itu? Maka masuk kita kepada materi. Mendengarkan isi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, bagaimana anak bapak sekalian semuanya? Bapak mau ingin melihat kehadiran anak bapak. Bagaimana sekretaris? Kawan-kawannya hadir semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Semuanya hadir, maka kita masuk kepada materi. Baiklah, anak bapak sekalian semuanya. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya sholat. Yang dimana pada materi pertemuan kita pada hari ini adalah tentang sholat. Nah, siapakah yang tahu di antara anak bapak ayat yang menunjukkan tentang sholat? Siapa yang tahu anak bapak? Saya, Pak. Iya, silakan anak bapak Anan. Adapun ayat yang mengharuskan kita untuk sholat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kasih aplaus untuk Anan. Itulah suruhan ayat yang menyatakan tentang kita untuk melaksanakan sholat. Nah, itulah tadi bunyi ayat yang dibacakan oleh kawan kalian. Betapa sangat pentingnya sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah landasan kita umat Islam. Jadi, perlu bagi kita untuk mengerjakan sholat. Iya. Pak, Ya, apa cara? Pak, saya mau bertanya, Ya, apa itu? apa tujuan kita mengerjakan sholat, Pak? Iya, suatu pertanyaan yang bagus. Apa tujuan kita mengerjakan sholat? Sebelum Bapak lihat bagaimana dengan kawan-kawannya, ada yang bisa menjawab? Pak, tujuan sholat mendapatkan ketentraman dan kedamaian serta mengajarkan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang tidak kita dapatkan selain dari keadaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan kita melaksanakan sholat. Oke, udah paham anak kami cara? Iya. Baiklah anak bapak sekalian semuanya. Masuk kita kepada materi yang akan kita bahas. Baiklah anak bapak sekalian semuanya. Di sini coba perhatikan bahwasanya ada beberapa gerakan ataupun macam-macam di dalam rukun sholat.
Di dalam video gambar ini, anak-anak Bapak harus lihat dengan jernih. Di dalam melaksanakan rukun sholat. Baiklah anak Bapak, mungkin sudah bisa dipahami ya dari materi yang telah ditampilkan. Sudah. Ya, jadi untuk membahas materi kita, Bapak akan membuat anak-anak Bapak menjadi 3 kelompok dengan angka. Ya, ya coba hitung. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dengan hitungan angka 1 menjadi 1 kelompok, angka 2 jadi 1 kelompok, angka 3 1 kelompok. Silakan anak Bapak bergabung. Baiklah, anak Bapak sudah bergabung semua? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Oke, ini. Kelompok 2? Oke, yang ini. Yang kelompok 3? Ya, sebelah sana. Berarti sudah terkumpul angkanya ya. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan di dalam hal pemaparan kita tentang sholat. Bahwasanya sholat itu adalah menjadikan diri kita lebih beriman dan bertakwa, menjauhi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baiklah anak Bapak, siapa yang bisa memberikan tanggapan mengenai materi yang ada di layar? Siapa yang bisa anak Bapak? Saya Pak. Ya, silakan Lydia. Di sini kami dari kelompok 2 memberikan tanggapan yaitu sholat merupakan kewajiban dan juga sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh umat Islam. Islam percaya bahwa seseorang yang mampu menjaga sholatnya dengan benar akan mudah terhindar dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk si Lydia. Anak Bapak kan telah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Nah, kelompok auditori silakan melihat video yang di layar, perhatikan dan simpulkan. Sedangkan kelompok visual silakan melihat kondisi yang untuk kelompok karakteristik, perhatikan gambar yang Bapak kasih sama anak Bapak, lihat dan rangkumkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi ketiga kelompok silakan mengerjakan sesuai dengan metodenya masing-masing. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan kerjakan. Nah, Bapak sekalian semuanya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa di antara kelompok 1 atau 2 maupun 3 yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Ya, silakan HP kelompok 2. Silakan maju ke depan. Saya Afik Al-Faiz dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hikmah sholat yang dimana 1 mencegah dari perbuatan mungkar, 2 mendidik menjadi pribadi yang tangguh, 3 melatih menjadi pribadi yang tangguh, 4 meninggikan derajat, 5 membersihkan keserakahan dan dosa, 6 meraih pertolongan Allah. Sekian hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Ya, anak Bapak dari kelompok 1 maupun 3, siapa yang bisa memberi tanggapan dari kesimpulan kelompok 2? Ada? Saya Pak. Oh iya, silakan Mas Lady. Saya dari kelompok 1 sangat setuju dengan tanggapan dari kelompok 2. Tapi saya mau bertanya Pak, Ya, silakan apa itu Mas Lady? apa saja kerugian yang tidak dapat dalam meninggalkan sholat? Iya, sangat pertanyaan bagus. Tepuk tangan untuk Mas Lady. Apa saja kerugian yang kita dapat? Ya, Bapak yang menjawab dari pertanyaan kawannya. Saya Pak. Ya, silakan Mona. Saya dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan Mas Lady dari kelompok 1 akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta mendapat
kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, itulah jawabannya Mas Gadi. Kerugian yang kita dapat adalah kemurkaan dari Allah. Jadi maka kita selaku umat Islam jangan kita melakukan dengan meninggalkan sholat. Anak-anak Bapak sekalian semuanya, melihat dari hasil diskusi tadi, bahwasanya anak-anak Bapak sudah bisa memahami materi kita pada hari ini dan sudah mengerti maksud dan tujuan pembelajaran kita tentang sholat. Nah, tapi di sini Bapak melihat bahwasanya anak-anak Bapak ada udah mulai lesu ataupun udah kenapa? Oke, mari kita dulu speaking alias yaitu tepuk-tepuk. Silakan berdiri anak Bapak sekalian semuanya. Silakan, ayo. Kita menamakan namanya tepuk sambal. Bagaimana tepuk sambal? Berarti Bapak ini ada Bapak ya. Tengok. Tepuk sambal. Ambil cabai. Ulek-ulek. Ha, itulah nanti cara bermain. Ini apa ada Bapak? Siap kita laksanakan. Bapak itu bertiga sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk sambal. Ambil cabai. Ulek-ulek. Wah, oke tepuk tangan ya. Oke, silakan dulu anak-anak Bapak semuanya. Nah, di sini ada soal yang mau Bapak kasih kepada anak Bapak sekalian semuanya. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Allah. Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Baiklah, Bapak sekalian semuanya, waktunya sudah habis. Kepada anak Bapak silakan kumpul tugasnya. Antarkan ke depan. Ya, yang lain. Baiklah, Bapak sekalian semuanya. Sekarang kita melakukan yang namanya adalah mengambil kesimpulan. Nah, Bapak harap untuk mengambil kesimpulan ini anak-anak Bapak lah yang memberikan ataupun menyampaikan hasil dari materi yang kita pelajari. Siapa di antara Bapak yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini? Oh, ya, silakan anak Bapak. Baiklah teman-teman, saya di sini kami dari kelompok 3 menyimpulkan tentang sholat bahwasanya sholat adalah panggilan Allah. Olehnya sebagai umat muslim wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi adalah kuasa Sang Pencipta. Dan umat muslim diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim, umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Yang mana hikmah yang kita dapat dalam mengerjakan salat? 1. Ketentraman hati atau akidah. 2. Kedamaian. 3. Keamanan. Dan 4. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kawan kita kelompok 3. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita yang bisa disampaikan dari anak-anak Bapak dari kelompok 3. Ya, anak Bapak, telah disampaikan oleh tadi kawan kalian tentang kesimpulan arah hadap sholat materi pelajaran pada ini. Coba kita bayangkan Nabi Muhammad melaksanakan mi'raj dari Suratul Muntaha ke Suratul Mustaqim sebanyak dari 50 ya 50 menjadi 5 waktu
Bayangkan dari 50 ke 5 waktu. Dan alhamdulillah, yang 5 waktu ini pun inilah menjadi landasan kita umat Islam sebagai tanda keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, tandanya kita umat Islam yang beriman dan bertakwa. Jadi sampai sini pertemuan kita. Untuk pertemuan minggu depan silakan baca-baca anak-anak bapak materinya, dan untuk minggu depan kita membahas tentang yang namanya zikir. Sekian, sebelum kita tutup, marilah kita lapaskan terlebih dahulu dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah.